Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah, guru mata pelajaran fikih di MAN 4 Banjar, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik mengajar uji kinerja pada siswa kelas 11 program keagamaan kelas 11 Putri dengan materi sedekah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ayo kita bersama-sama membuka pembelajaran dengan membaca doa. Silakan kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi semuanya. Pagi. Oke, semangat belajarnya untuk hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran kita hari ini membawa keberkahan di kemudian harinya. Amin. Hari ini Ibu akan menampilkan satu video yang akan kalian tonton bersama-sama. Tolong diamati dengan baik. Permisi Nek, Rana mau kasih uang ini untuk Nenek. Oh, terima kasih Yondo. Ini aku mau bermanfaat. Masih banyak ya. Ya, sama-sama. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu hadiah, kemudian apa itu hibah. Dari video tadi, kira-kira menurut kalian hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang sedekah. Hari ini kita akan belajar tentang sedekah, indahnya berbagi dalam Islam. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu pertama yaitu tentang pengertian sedekah, dalil-dalil tentang sedekah, ada hukum sedekah, dan yang terakhir adalah hal-hal yang disunnahkan di dalam sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah itu adalah pemberian harta atau benda, baik berupa harta benda, harta tidak berwujud, membantu orang lain, kemudian bisa tersenyum, membantu orang lain, memindahkan rintangan di jalan, bisa, kan? Kemudian dengan cara apa? Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang membutuhkan atau berhak menerimanya tanpa mengharapkan imbalan. Jadi sedekah itu garis besarnya adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan hanya mengharap ridha Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu artinya sedekah. Sekarang Ibu minta tolong buka bukunya. Di dalam buku pian itu ada tertulis dalil-dalil tentang sedekah. Kita membahas tentang dalil-dalil sedekah. Ibu minta satu orang bacakan dalilnya, seorang hadis. Silakan dari sana. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan melipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 18. oke, surah Al-Hadid ayat 18 itu menggambarkan tentang sedekah. Kemudian kita akan masuk materi tentang hukum-hukum sedekah. Yang pertama itu adalah sunnah. Hukum asalnya sedekah itu adalah sunnah. Tidak wajib dikerjakan, tidak dilarang, tapi dianjurkan untuk dilaksanakan. Kemudian wajib itu jika untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang dalam keadaan kelaparan. Misalkan kalau dia tidak bersedekah dengan orang tersebut, maka orang tersebut kemungkinan besar misalkan akan meninggal karena dia akan mengalami kelaparan. Kemudian ada makruh jika dengan
dengan barang yang tidak layak. Jadi, berdasarkan video tadi, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk sedekah, alangkah baiknya, dianjurkannya kita memberikan sesuatu yang kita cintai atau yang kita sayangi, yang layak kita berikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir, hukum-hukum sedekah itu adalah haram. Haram jika diberikan untuk kemaksiatan. Urutan prioritas pertama itu adalah seperti orang tua, saudara, itu masuk di kerabat dekat. Yang kedua yaitu suami atau istri. Suami dan istri ini bukan termasuk dalam kategori kerabat dekat. Karena kalau kerabat dekat itu masuknya dalam kategori adalah hubungan darah. Kemudian kerabat jauh. Kemudian ada tetangga. Kemudian ada musuh. Kenapa sih musuh itu masuk dalam kategori prioritas dalam sedekah? Biar ada musuhan lagi. Oke, betul. Supaya tidak musuhan lagi, memperbaiki persaudaraan Islamiyahnya. Kemudian yang terakhir, ahli kebajikan dan orang yang membutuhkan. Kalau ahli kebajikan ini maksudnya apa ya? Ahli kebajikan itu bisa masuk dalam kategori orang yang fisabilillah. Maksudnya apa ya? Orang yang menuntut ilmu, kemudian guru, pendidik, kemudian kan ada santrinya, itu orang-orang yang ahli kebajikan. Kemudian yang ketiga, memilih waktu utama. Kapan sih waktu utama itu dalam bersedekah? Itu tadi disebutkan loh di cuplikan video tadi. Jumat. Pasti buatnya sering dengar Jumat berkah, ya lah. Iya. Itulah salah satu waktu utamanya. Kemudian ada bulan Ramadan, apalagi seperti hari Asyura, apalagi bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat, tempat dan kondisi utama. Kalau tempat yang utama, contohnya seperti apa? Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Kalau kondisi utama, kapan sih kondisi ini kita rasakan kemudian kita itu disunahkan untuk bersedekah? Kapan? Ketika perang, ketika sakit. Jadi kalau pian dalam keadaan sakit itu disunahkan untuk bersedekah. Itu cara merayu Allah Ta'ala, ya Allah berikan dulu kesehatan. Kemudian lagi nomor 5-nya, dengan barang yang dicintai. Tadi sudah kita jelaskan di awal. Barang yang dicintai itu seperti apa yang ada di contoh video tadi. Kemudian 6, tidak meremehkan sedekah kecil. Sekarang sobat menyaksikan video berikutnya. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Lagi ngapain sih, Ra? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Dari video tadi, menurutnya apa saja komponen-komponen dalam hal yang disunahkan dalam sedekah itu ada dalam video tadi? Pertama tentang barangnya harus bagus. Tempatnya di mana tadi? Di panti asuhan. Di mana di sana terdapat orang-orang yang memang mustahik ya lah. Kemudian apa lagi? Tidak mengharapkan balasan. Rara tadi kan sedekahnya beda tuh sama si Nusa. Nusa tadi berupa barang, bajunya lah dimasukkan dan yang lainnya. Sedangkan Rara dia mau ngasih boneka, tapi bonekanya rusak. Kata ibunya tadi, kata Uma, kalau memberikan sedekah itu harus barang yang bagus. Tapi karena Rara nggak punya barang yang bagus karena rusak tadi bonekanya, kemudian dia memberikan sedekah apa? Ibu akan membagi pian semua dalam beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Ibu akan bagikan kertasnya dulu. Oke. Kalian bisa tulis nama di bagian atas. Kemudian baca dulu instruksinya.
diskusikan bersama perbedaan antara apa? Sedekah. Kemudian apa lagi? Hibah dan hadiah. Masukkan ke kolom-kolom tersebut. Oke? Sampai di sini paham? Selamat mengerjakan. Oke, ini sudah dikumpulkan semua dan buatnya sudah dibuat satu orang presentasi ke depan? Sudah. Kita mulai dari kelompok yang pertama kali dulu mengumpul tadi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ulun akan memberitahu apa saja perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama itu sedekah. Terus yang kedua itu ada hibah. Hibah itu suatu pemberian hadiah orang yang tidak membutuhkan. Oke, selesai? Selesai. Oke, coba dulu. Di atas kita rasa kasih sayang. Misalnya kita memberikan hadiah kepada ajang lomba atau yang ulang tahun untuk sebagai ucapan rasa syukur ingin bertambah umur atau anggapannya kita sayang kepada ini jadi udah hadiah pentingnya. Ya sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titiknya itu sebenarnya gini, Pintar. Kalau dia hadiah itu ada momennya, ya lah. Ada momennya. Terkadang hadiah itu ada momennya misalnya pas naik kelas kah, atau dia lagi ulang tahun kah, atau nilainya lagi oke, lagi bagus, lagi ada peningkatan dalam nilainya. Itu hadiah. Ada momennya. Kalau sedekah itu tujuannya ke orangnya. Orangnya ini orang-orang yang membutuhkan. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi berikut ini untuk menyalurkan sedekah atau zakat. Yang sudah pernah tidak melakukan sedekah atau zakat dengan aplikasi digital? Berarti harus patut dicoba. Aplikasi yang pertama itu kita bisa, sudah pernah dengar? Oke, ada yang pernah, yang belum. Aplikasi kita bisa ini bisa pengen buka di App Store, Play Store, atau langsung kita bisa.com. Di situ biasanya Pian bisa berdonasi kepada orang-orang tertentu. Biasanya di sana itu sudah ada pilihannya, Pian tinggal pilih mau kategori apa. Misalkan sedekah dalam untuk kategori pendidikan kah, atau misalnya duafa, kemudian anak yatim piatu, atau sekolah, madrasah, anak yatim piatu bisa. Dan itu biasanya transparan, Pintar, dalam penyalurannya. Jadi nanti ada fotonya, ini uangnya sudah diserahkan segini jumlahnya. Yang paling sering itu biasanya yang ini untuk anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, yatim piatu yang masih bayi, yang masih perlu susu, popok, makanan yang lainnya. Itu biasanya ada fotonya, beli susunya seberapa banyaknya, pengeluarannya berapa dalam sebulan, seperti itu. Kemudian ada lagi satu aplikasi namanya Dompet Duafa. Itu sama dengan kita bisa, cuma lebih ke orang-orang duafa. Tapi kalau kita bisa, itu bisa juga semua untuk Palestina atau bencana alam, itu bisa. Kemudian untuk beasiswa orang-orang tidak mampu tapi berprestasi. Oke, sebelum kita menuju ke kesimpulannya, menurut Pian tulis di kertas di belakang yang tadi, bagaimana sedekah itu bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengalaman dari Tuhan Pian. Dengan sedekah Pian itu bisa nambah rasa cinta Pian terhadap Allah Ta'ala. Tapi berdasarkan pengalaman Pian apa? Terhadap Allah dan juga sesama. Sedekah itu kan menambahkan cinta terhadap Allah dan juga sesama. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Pian gimana? Contohnya
Nah, dengan ulun bersedekah dengan ini, ulun tuh ada rasa empatinya, rasa kasihnya, terus menambah rasa syukurnya dan yang lainnya. Itu contohnya. Coba mau pengalaman siapa yang ditulis, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman dari ulun itu adalah Bisa lebih keras tuh orangnya. pas ulun bersama teman-teman ulun itu ke panti asuhan untuk memberikan baju-baju dari hasil kami amal, terus memberikan sedikit hadiah, mengadakan seperti saya farming di panti asuhan. Terus karena saya memberikan sedekah kepada anak-anak di panti dan melihat mereka tuh kayak bahagia mereka itu berkat kami, jadi rasanya hati kami juga ikut bahagia dan itu menambah rasa syukur kepada Allah. Oke, bagus guys. Silakan ada waktu. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu sedekah. Kemudian apa lagi? Kemudian dalilnya. Apa lagi tadi? Tentang hukumnya. Terakhir tentang hal-hal yang disunahkan. Oke, tadi pengertiannya sudah kita bahas. Kalau kita bicara tentang hukumnya, apa masih ingat hukumnya tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Sunnah, wajib, Oke. Ibu Jamin, insya Allah Ibu pasti percaya buatnya sudah paham semua materinya. Amin. Kemudian Ibu besar sekali harapan sedekah itu bukan hanya pian ngerti pengertiannya saja, tetapi bisa pian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, supaya itu bisa terrealisasikan dalam dunia nyata pian, bukan hanya sekadar di teks pian saja, pian tulis di buku pian masing-masing. Minggu ini ulun akan sedekah apa? Pian tulis sekarang di buku pian. Ulun mau sedekah ini minggu ini. Pian tuliskan. Itu sebagai target pian. Oke, sudah? Pian ingat betul-betul apa yang pian rencanakan. Semoga Allah menolong pian untuk melaksanakannya ini di minggu ini. Amin ya Allah. Sampai di sini pembelajaran kita. Minggu depan kita akan membahas tentang bab tentang riba.